Capek ya? Sama. Yuk kita cerita. Kali aja ada solusinya. Oke teman-teman, di kesempatan yang spesial kali ini aku pengen bawain podcast yang judulnya lumayan menarik. Apa aku baik? Yuk tanyain ke diri sendiri, sebaik apa kita. Jadi mari kita bahas sama-sama dan kita temukan solusinya. Kali ini aku mau bahas terkait sesuatu yang salah, tapi pada dasarnya kesalahan itu nggak sepatutnya untuk terus-menerus kita pikirkan gitu loh guys. Jadi gini, aku mau bahas terkait overthinking juga. Nah, mungkin sebagian dari kita di usia yang udah lumayan dewasa, 20 ke atas, itu mesti penyakit yang paling sering datang itu adalah overthinking ya. Nah, overthinking itu biasanya nyiksa banget sih. Datangnya waktu malam-malam, tengah malam, kita udah waktunya mau tidur, tapi tiba-tiba kepikiran ini, kepikiran itu, masa depan gimana gitu ya kan. Apalagi aku kepikiran kenapa aku gak pernah dapet pacar, kenapa orang-orang selalu nolak aku, kenapa masalah tugas-tugas kuliah ini gak pernah selesai gitu aja gitu. Pasti akan banyak masalah-masalah yang datang di kehidupan kita yang sudah lumayan cukup untuk dikatakan dewasa, masalah dewasa gitu kan. Tapi kita sendiri tuh sebenarnya terlalu khawatir akan masalah itu. Nah, jujur aku sendiri bahkan sampai detik ini masih sering overthinking sampai malam, sampai bahkan nggak tidur untuk mikirin hal yang seharusnya nggak aku pikirin, dan itu sebenarnya nggak sehat ya teman-teman. Coba bayangin, waktu tidur kita tuh yang ideal adalah 8 jam dalam satu malam. Otomatis waktu tidur paling tepat itu sekitar pukul 8 atau pukul 9 malam ya. Bayangin kalau kita pukul 2 baru tidur, pukul 3 baru tidur, itu kan rasanya gak sehat banget gitu loh. Tiap hari begadang, jadi matanya jadi mata panda, hitam gitu kan. Badan tuh juga jadi lemas kalau kita tuh tidur kurang tuh badan kita lemas gitu loh. Dan paling penting guys, ternyata kalau kita tuh jadi sering begadang itu bisa nimbulin anemia loh. Anemia, darah rendah, dan aku ngerasain sendiri aku tuh darah rendah cuma gara-gara begadang itu. Jadi aku sering pusing, aku sering oyong gitu kan. Itu karena lemes, karena kita tuh sebenarnya kurang tidur gitu loh. Dan seharusnya waktu tidur kita tuh bisa kita pakai, tapi kita nggak pakai waktu itu, malah kita pakai untuk berpikir yang seharusnya nggak kita pikirin. Bahkan aku mau cerita nih, aku pernah ada di titik dimana aku tuh merasa aku menjadi manusia yang paling bersalah di muka bumi ini. Aku merasa aku pernah menjadi orang yang paling berdosa, orang yang paling banyak kesalahannya, orang yang mungkin bahkan gak diharapkan gitu. Aku pernah ngerasa sejatuh itu. Aku pernah ngerasa aku pengen mati aja gitu. Astagfirullah, sebenarnya itu gak boleh guys, gak boleh ya. Aku pernah berpikiran untuk itu, kenapa gak mati aja gitu. Mungkin dengan mati aku gak akan ngerasain ini semua gitu loh. Mungkin dengan itu kayak masalah bakal selesai, tapi sebenarnya gak selesai guys kalaupun kita mati gitu. Pertanggungjawaban juga kan gitu kan ke Tuhan. Nah, kalau dipikir-pikir nih, masalah-masalah itu tuh kayak kadang menghantui aku. Kayak aku tuh punya kesalahan yang besar banget, dan aku merasa aku tuh berdosa banget ke Tuhan nih. Dan kalaupun aku kembali ke masa aku melakukan kesalahan itu, aku nggak bisa. Kita kan nggak bisa ya memutar masa lalu gitu kan. Dan parahnya guys, tuh aku pernah melakukan kesalahan di mana aku sendiri tuh tidak menyengaja untuk melakukan kesalahan itu. Jadi ibaratnya kita tuh kan pernah ya ada di titik kita tidak sengaja melakukan kesalahan. Jadi ya kayak ibaratnya kesalahan yang memang gak kita kehendaki untuk kita lakukan gitulah ibaratnya. Nah, itu aku selalu berpikir kayak, Allah marah enggak ya? Ya Allah ngampuni aku enggak nih gitu kan. Aku nih kayak memang gak pantas gitu loh buat diharapin untuk siapapun. Aku kayak gak pernah punya prestasi apapun. Bahkan aku justru bikin
orang tuaku mungkin malu kalau tahu aku tuh pernah ngelakuin ini, aku tuh pernah berdosa sebesar ini gitu kan. Aku pernah sampai di titik itu, dan sampai pada akhirnya itu aku overthinking parah, aku nangis, aku pengen mati aja gitu kan. Tapi aku masih bisa tuh waktu itu mengontrol diri aku untuk nggak bunuh diri ya. Aku nggak kepikiran untuk bunuh diri, aku cuma pengen, kenapa kita tuh diciptakan dengan masalah? Kalau hidup ini itu kenapa harus diciptain dengan masalah gitu? Kenapa nggak ayam-ayam aja? Aku selalu mikir gitu, kenapa nggak kita mati aja kalau kayak gitu? Nah, aku selalu mikir sampai kayak gitu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Meskipun aku nggak berpikir untuk bunuh diri, tapi aku berpikir aku pengennya udahan aja deh gitu loh dengan masalah-masalah itu gitu kan. Sampai pada satu titik itu aku udah nyerah sama diriku sendiri, aku udah pasrah sama Tuhan, dan aku cerita ke orang tua aku pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu gak aku sengaja. Saat itu bapak bilang kayak gini sama aku. Kata bapak, kamu tahu gak, kadang kita tuh lagi jalan nih, di jalan gitu kan, gak ada batu, gak ada kayu, pokoknya gak ada lobang juga, tapi kita tiba-tiba jatuh. Gak tahu kenapa, mungkin karena kita kurang seimbang, mungkin karena kita lagi pusing, nah gitu kan. Jadi emang satu keadaan itu gak selalunya kita tuh jalan tuh lurus, mentok lurus terus gitu, enggak. Jadi tuh kayak gini loh guys, kadangkala kita tuh jatuh padahal tuh situ gak ada penghalang, kadangkala kita tersandung padahal gak ada batu. Dan itu kan di luar kendali kita, di luar kontrol kita, dan mungkin bisa jadi emang tubuh kita aja yang kurang seimbang sehingga kita bisa jatuh gitu aja. Itu pasti selalu terjadi kan, nggak mungkin kan kalian nggak pernah jatuh tanpa ada, nggak mungkin kan kalian nggak pernah jatuh yang kayak gitu loh, jatuh yang nggak ada batu terus kan tiba-tiba jatuh gitu kan, pasti pernah ngerasain meskipun sekali atau 2 kali. Bahkan kalau mimpi aja, itu kan kalau di mimpi kan nggak ada batu ya, ibaratnya kan dalam dunia mimpi, tapi kita bisa sampai ke sandungnya tuh rasanya beneran, ya nggak sih? Nah kayak gitu posisinya. Jadi tuh kadang-kala itu ternyata Tuhan itu ngirim masalah ke kita, padahal masalah itu yang memang nggak kita kehendaki. Jadi itu di luar kontrol diri kita. Bahkan kan kita selalu berusaha nih untuk selalu berbuat baik, kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik, terbaiklah buat diri kita sendiri gitu. Tapi kadang-kala usaha kita tuh memang ada di titik kadang Tuhan tuh menguji gitu. Gimana cara mengujinya? Mungkin kita tiba-tiba jatuh tanpa kita sengaja, mungkin tiba-tiba kita berbuat salah tanpa kontrol diri kita sendiri, mungkin kita berbuat salah, berbuat dosa tanpa kendali kita, berbuat dosa tanpa kehendak kita sendiri, tanpa maunya kita sendiri. Dan untuk perspektif dosa ataupun tidak, itu kan Tuhan yang menilai, itu Tuhan yang mengaturnya, itu Tuhan yang akan memberikan berapa banyak hukuman itu ke kita. Urusan kita, ya kita nikmati aja kan kehidupan ini. Dan ternyata masalah itu tuh sebenarnya ya memang harus ada. Kalaupun nggak ada, ya juga nggak apa-apa gitu loh. Ternyata kadangkala kita dijatuhkan, kadangkala kita berbuat kesalahan gitu kan, itu harus ada. Andaikan kita nggak pernah berbuat kesalahan, pasti kita akan jumawa, pasti kita akan sombong. Aku ini manusia yang paling sempurna, aku ini adalah manusia yang paling baik. Kita akan sampai di titik kita nggak mengakui Tuhan itu ada, karena kita mengakui diri kita lah yang paling baik, gitu kan? Untuk apa kita ngelakuin kesalahan? Ya ternyata kesalahan itu ada untuk diperbaiki gitu loh guys. Jadi ternyata tuh kayak gitu. Dan kalaupun kita perbaiki, kita nggak pernah bisa loh memperbaiki masa lalu kita, karena kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu itu. Yang perlu kita lakukan apa? Nah kata Bapak kayak gini, kamu nggak akan bisa kembali ke masa kemarin, bahkan masa sedetik yang lalu itu kamu nggak bisa. Tapi kamu bisa memperbaiki dirimu untuk masa depan dan masalahnya sekarang. Kamu kan nggak akan mungkin guys menghapus dosa yang udah dicatat sama malaikat kan.
Iya kan? Itu di luar kontrol kita. Gak mungkin kan kita ngebujuk dan nyuap malaikat gitu aja gitu. Jadi tuh mau kita tangisi kesalahan kita, mau kita overthinkingin semua kesalahan kita, itu gak akan ada gunanya ternyata. Gitu loh. Kayak kita capek-capek berpikir, kita capek-capek nangis, kita capek-capek mikir udahin aja gitu loh masalah ini, tapi ternyata apa? Ternyata yang kita pikirkan itu sebenarnya gak perlu kita pikirkan. Harusnya kan kita introspeksi diri dan kita perbaiki untuk masa kini dan masa yang akan datang, dan harusnya kita gak akan mengulang itu kesalahan yang sama lagi, baik yang kita sengaja maupun yang gak kita sengaja. Jadi pada intinya sebenarnya overthinking itu gak baik buat kesehatan kita, gak baik untuk mental kita, bahkan gak baik untuk raga kita dan spiritual kita. So buat kalian tetap semangat terus ya. Aku di sini ada buat kalian. Aku cerita kayak gini ya karena aku juga ngerasain apa yang kalian rasain. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap positive thinking dan jangan pernah mengecap diri kalian itu buruk. Karena sugesti itu sangat mempengaruhi diri kita gitu loh guys. Jadi kayak tiap hari kita ngomong kita buruk, ya yang akan terjadi ya kita buruk terus, yang akan terjadi ya kita jelek terus gitu. Coba sesekali itu kita mensugesti diri kita tuh, bahkan jangan sesekali ya, setiap hari kita harus mensugesti aku baik, aku harus dipercaya sama orang-orang harus mengakui kalau aku jujur. Jadi kalau setiap hari kita mensugesti diri kita ini dengan kalimat-kalimat positif dan baik, maka gak akan ada yang namanya overthinking, karena kita selalu positive thinking sama diri kita sendiri, ya kan? Jadi kalian tetap semangat ya, pokoknya sehat-sehat terus, dijaga kesehatannya. Oke, jangan lupa bersyukur. Udahan dulu ya, nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.